Baik, pada malam hari ini kita sesuai dengan jadwal, kita akan mendiskusikan tentang asuransi dan pegadaian syariah, jual beli falas, dan problematika muamalah kontemporer yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Nurholis Majid MHI. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Bapak Dr. Nurholis Majid MHI, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'du. Mas Dr. Kiai Khalilur Rahman yang saya hormati, Mas Alwi calon magister ya, yang juga saya hormati, kemudian para peserta yang tergabung dalam forum ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terlebih dahulu saya koreksi dulu Mas Alwi, WA-nya Mas Khalil ke saya itu judulnya, temanya itu 3. Mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Apa memang itu atau yang lain? Ya, memang itu Mas Andri. Ya, secara khusus itu memang. Oh, nggih. Mohon maaf ini saya salah membaca berarti ini. Oke, siap. Siap. Oke, saya mulai ya. Baik, berbicara soal fikih muamalah itu kita mengacu kepada prinsip yang paling mendasar, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Walaupun ada kaidah lain yang semakna dengan itu tapi dengan redaksi yang berbeda. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa dalam konsep muamalah itu semua itu menjadi boleh. Sampai ada dalil yang kemudian menunjukkan keharaman muamalah tersebut. Saya masih ingat waktu saya kuliah di Pasca Sarjana UINSA itu, Prof. Zahra itu memberikan kriteria dalam fikih muamalah itu yang penting tidak ada maisir, tidak ada riba, tidak ada gharar. Sudah, dalam muamalah itu acuannya adalah akad dan maslahah. Akad dan maslahah. Kalau dalam konsep fikih ibadah itu adalah an-niyah wa ta'ah. Jadi kalau dalam konteks fikih ibadah itu sesuatu bisa dikatakan ibadah kalau itu diniatkan dengan baik dan dilakukan dengan penuh ketaatan. Konteks muamalah itu ukurannya adalah al-aqdu wal maslahah, akad dan kemaslahatan. Jadi ini memberikan peluang bagi kita, bagi manusia pada umumnya untuk kemudian berimprovisasi dan berkreasi. Model-model akad itu kadang-kadang bisa saja dimodifikasi sedemikian rupa, tetapi tentu tidak melenceng dari konsep fikih itu sendiri. Maka dari itu wajar jika dalam fikih muamalah itu selalu ada pertentangan, selalu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Itu biasa, apalagi dalam fikih muamalah. Dalam fikih keseharian saja, dalam fikih ibadah sekalipun itu pasti ada fihi kaulan wa fihi aqwal, itu biasa dalam tradisi fikih biasa. Oke. Bicara tentang konsep murabahah dan mudharabah dan musyarakah dulu ya saya bahas. Sebenarnya kedua akad ini sama, substansinya itu sama, di mana mudharabah dan musyarakah itu adalah akad bagi hasil. Kalau fikihnya Imam Syafi'i mengistilahkan mudharabah itu dengan istilah qirad ya, atau muqaradah, hampir sama itu. Tetapi begini, perbedaan yang paling mendasar di antara kedua akad ini adalah bahwa mudharabah, dalam konteks mudharabah itu sohibul malnya itu tunggal, alias dia 100% sebagai penyandang dana. Tetapi dalam konteks musyarakah itu bahasa kita namanya kemitraan ya. Namanya mitra itu tentu sohibul malnya tidak satu, tetapi bisa 2, 3 dan seterusnya. Mungkin kita kalau baca di perusahaan di produk-produk tertentu itu mungkin ada kayak misalnya PT Indofood Tbk ya. Tbk itu artinya terbuka. Sahamnya itu dijual secara bebas. Orang lain boleh beli saham di sana, tidak ada masalah. Nah, yang begitu-begitu namanya musyarakah. Bisa saja saya menyertakan modal saya. Kalau misalnya ada perusahaan ini butuh dana 1M. Saya punya uang 200 juta. Sinyalnya hilang sepertinya nih. Kemudian
menjadikan akad ini disebut dengan musyarakah, kemitraan. Jadi saya 20%, Mas Khalil 20%, Mas Alwi 30%, yang lain 10 misalnya. Musyarakah. Kalau mudharabah itu penyandang dananya itu ya satu tunggal gitu ya. Nah, di sini bank itu bisa saja, kalau saya bicara tentang perbankan atau koperasi boleh lah. Bisa saja koperasi atau bank itu di satu sisi sebagai sahibul mal, tetapi pada sisi yang lain, di kesempatan yang lain dia juga bisa sebagai mudharib. Ini teorinya, tetapi faktanya bank itu selama ini jarang sekali menerima dia sebagai sahibul mal. Kenapa? Karena kalau bank sebagai sahibul mal, lalu kemudian nasabah itu sebagai mudharib, siapa yang bisa menjamin bahwa nasabah itu kemudian jujur, pelaporannya jelas, kemudian untung ruginya itu bisa diperhitungkan secara akurat, dan yang paling penting, bank itu kan pasti orientasinya profit oriented. Dia punya dia kemudian kalau memberikan dana kepada orang lain dengan akad mudharabah itu kan dia bagaimana kemudian bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, kan begitu. Nah, kalau ini UMKM misalnya yang dibidik misalnya. Nah, apakah kemudian itu strategis tempatnya? Kemudian produknya bagus apa tidak? Nilai jualnya seperti apa? Itu kan menjadi pertanyaan besar juga bagi bank. Maka oleh karena itu, sekalipun bank itu mau sebagai sahibul mal, penyandang dana, bank itu pasti menerjunkan tim analis namanya ya. Pasti dia punya tim yang bisa menganalisis kira-kira profit apa enggak ini, prospek apa tidak. Produknya ini bagus apa tidak, layak jual apa tidak gitu. Nah, itu kalaupun toh bank mau berkenan menjadi sahibul mal, itu pasti dia punya tim analis. Kalau tidak, bank tidak akan pernah mau menjadi sahibul mal. Walaupun secara teori dia bisa saja sebagai sahibul mal, tapi faktanya bank lebih sering dia sebagai mudharib, ya, dia sebagai pengelola, bukan sebagai sahibul mal gitu. Karena resiko bagi bank kalau dia sebagai sahibul mal itu resikonya besar. Apalagi kita tahu ya masyarakat kita ini kan kadang-kadang untungnya 100 juta dibilang 50 juta. Ini kan artinya kalau soal manipulasi itu masyarakat kita paling pinter gitu. Nah, jadi bank itu sudah bisa tahu dia kalau menyandang dana kira-kira dibohongi apa tidak, itu dia sudah punya perkiraan begitu. Itu satu ya. Tapi pada sisi yang lain, bank ini bisa saja sebagai mudharib, jadi double fungsi ya. Kalau tadi saya jelaskan bank itu pada satu kesempatan menjadi mudharib, sahibul mal, penyandang dana, tapi pada sebagai mudharib, sebagai pengelola. Tetapi dalam waktu yang bersamaan bisa saja bank itu sebagai sebagai mudharib sekaligus sebagai sahibul mal. Contohnya begini. Mas Alwi ini punya uang besar. Saya ini bank ya, saya bank ini ada proyek butuh uang 1 miliar. Mas Alwi banyak duit misalnya. Amin gitu Mas Alwi ya. Nah, Mas Alwi sudah Ustaz 1 M dari saya. Oke, akadnya apa mudharabah? Ya. Saya bank ini kan mudharib, pengelola kan saya. Mas Alwi sebagai sahibul mal. Tapi saya dengan partner saya juga ke sana lagi. Dia sebagai mudharib, saya sebagai sahibul mal. Artinya bank itu bisa dui fungsi. Sebagai mudharib sekaligus dia sebagai sahibul mal. Gitu. Nah, tentu akadnya harus jelas. Dengan Mas Alwi saya dapat berapa persen, Mas Alwi berapa persen, saya dengan partner saya juga saya dapat berapa persen, dia dapat berapa persen. Jadi itu sudah dihitung lebih awal gitu. Tetapi yang jelas pada prinsipnya itu boleh. Bank itu sebagai double posisi ya, sebagai mudharib, sebagai sahibul mal, boleh itu. Tuh. Nah, demikian juga dengan musyarakah. Musyarakah itu juga bisa dia sebagai sahibul mal, bank sebagai sahibul mal, tapi pada sisi yang lain dia juga sebagai mudharib. Kan tadi sudah saya jelaskan perbedaannya cuma terletak pada keikutsertaan pemodal ya. Kalau mudharabah itu hanya 1 orang, kalau musyarakah itu kemitraan banyak orang gitu yang terlibat di situ. Ini mudharabah dan musyarakah ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah murabahah. Beli dengan mengambil keuntungan. Jadi begini.
misalnya saya ini Bang, Mas Alwi butuh sepeda motor Vario berwarna ini jelaskan lah ya ke saya ya. Ustaz, saya butuh sepeda motor Vario 150 cc sekian. Jadi spesifikasinya Mas Alwi sudah menjelaskan. Oh, telepon ke pihak dealer, ada nggak Vario dengan ini sekian. Oh ada Pak, oke. Kalau begitu saya ajak Mas Alwi ke bank, ke dealer untuk melihat barang. Dan setelah itu Mas Alwi cocok misalnya, ini kan masih pesan, ini belum terjadi akad ini. Saya beli sepeda motor itu dengan akad ya jual beli baik. Nah setelah itu saya misalnya 20 juta ya, sepeda motor itu. Saya bilang sama Mas Alwi saya beli ini cash 20 juta. Saya jual lagi ke sampean 25 juta dengan catatan sampean cicil ke saya 1 bulan 1 juta. Jadi dalam waktu 25 bulan itu sudah lunas gitu. Gimana? Oke. Dan Mas Alwi boleh tawar-menawar. Malah Pak, terlalu besar kalau 5 juta keuntungannya. Gimana kalau 3 juta aja? Boleh, enggak ada masalah gitu. Tapi itu harus disepakati di awal gitu, disepakati di awal. Nah, itu skema pertama dan ini yang paling idealis. Jadi bank mengajak nasabah datang ke dealer untuk melihat objek atau ya barang yang dijadikan objek akad itu. Tapi pada kenyataannya bank itu seringkali menganggap praktek seperti ini tidak efisien, tidak mengirit waktu. Tapi seringkali itu adalah Mas Alwi yang saya tugaskan. Mas Alwi, belikan saya sepeda motor Vario berwarna putih sudah sesuai dengan yang spesifikasi yang disebutkan tadi itu. Tapi sampan itu atas nama saya. Jadi Mas Alwi itu sebagai wakil dari saya mewakilnya. Berarti setelah sepeda motor itu kemudian diambil oleh Mas Alwi, dibeli oleh Mas Alwi, harus diserahkan ke saya. Kenapa? Karena saya yang menyuruh. Mas Alwi sebagai wakil dari saya. Nah setelah diserahkan ke saya kan selesai itu. Gitu. Bisa Mas Alwi dapat fee dari saya atau bisa tidak dapat fee, bisa itu. Nah setelah itu baru saya akad lagi dengan Mas Alwi. Dengan Mas Alwi, Mas, ini saya beli sekian, saya jual sekian dengan dicicil begini. Oke, selesai. Tanda tangan, oke. Ini skema yang kedua. Skema yang ketiga ini yang agak masalah. Rotok masalah itu di situ. Masalahnya gini. Mas Alwi cuma menyebutkan spesifikasi barang, Vario berwarna putih, berwarna apa gitu, sisinya sekian. Kemudian Mas Alwi itu disuruh beli sendiri. Tetapi tidak atas nama saya. Jadi tidak ada akad wakalah di situ. Nah, ini yang agak bermasalah. Karena kalau Mas Alwi itu suruh beli sendiri, berarti kan yang beli Mas Alwi. Meskipun uangnya itu pinjam dari saya, kira-kira begitu. Itu ya. Atau Mas Alwi atau saya telepon dealer, barangnya langsung dikirim ke Mas Alwi, tapi Mas Alwi tidak pernah ngecek barang, apa benar warnanya putih, apa ini warnanya. Ini yang rotok masalah di situ ya. Dan terus kok bisa kemudian bank mengakad Mas Alwi? Mas Alwi belum tahu barangnya, gitu kan? Ya walaupun spesifikasinya sudah dijelaskan itu. Ini yang agak bermasalah di situ ya. Artinya terjadi ikhtilaf perdebatan. Kalau yang tadi paling idealis yang pertama itu. Saya dengan Mas Alwi berangkat bareng ke dealer, ini barangnya saya beli baru saya jual kembali gitu. Nah, itu Mas Alwi ya. Oke. Nah, yang mungkin tidak familiar di dunia perbankan ini. Itu dengan akad al-bai'u bisa manil ajil. Al-bai'u bisa manil ajil. Akad baik bisa manil ajil ini yang kita singkat sebagai akad BBA, itu skemanya tidak Mas Alwi mengajukan permohonan pembiayaan ke saya. Tapi Mas Alwi punya barang dijual ke saya. Jadi Mas Alwi mau beli sepeda motor, tidak punya uang. Cuma punya kalungnya istrinya sama cincin dan sebagainya. Yang kalau di total itu bisa untuk beli sepeda motor. Oke. Mas Alwi itu menjual emas ke saya, menjual barang ke saya. Berapa? Katakanlah 20 juta. Padahal harga sepeda motor juga 20 juta misalnya ya. Sudah seharga ini. Saya beli emasnya Mas Alwi itu. Nah, setelah saya beli akad gitu ya, saya jual kembali. Berarti kan emasnya itu milik saya, Mas Alwi dapat uang 20 juta dari saya kan? Iya. Nah, setelah beli itu biasanya ini pernah saya temukan di koperasinya Sidogiri, BMT Sidogiri.
barang itu dipakai sementara hanya untuk sebagai syarat bahwa itu sudah terjadi akad gitu. Setelah itu baru kemudian dijual kembali ke Mas Alwi. Mas Alwi, kalung ini saya jual kembali ke sampean dengan harga 22 juta. Tadi kan jual ke saya 20 juta. Ini dengan harga 22 juta, tapi sampai nyicil selama 2 tahun. Uang mukanya sekian gitu. Ya sudah, Mas Alwi beli barang emas tadi itu dengan uang muka sekian. Jadi barangnya balik ke Mas Alwi, sekaligus Mas Alwi punya duit untuk beli sepeda motor sendiri. Nah, itu yang sering kali dilakukan di berbagai koperasi syariah. Saya temukan ini di BMT-nya Sidogiri, BBA, akad baik bisa manil ajil, itu ya. Kenapa kok dengan model seperti ini? Karena dianggap dengan model seperti ini nasabah itu lebih leluasa. Karena dia sesungguhnya tidak mengajukan pembiayaan, tetapi dia jual barangnya sendiri begitu. Dia jual barangnya sendiri dan dia beli sendiri gitu. Itu Mas sekilas tentang akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. Kita nanti lanjutkan dalam sesi diskusi. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Ringkas, jelas ya, dan mengandung banyak poin. Terima kasih. Selanjutnya berlanjut kepada sesi diskusi. Mungkin rekan-rekan sekalian yang hadir di forum ini bisa mengajukan pertanyaan terkait pemaparan yang telah disampaikan. Ada 3 macam akad yang disampaikan, yakni musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Oke, monggo Pak Khalil. Ya, saya mau tanya ini takut ini. Ini berasal dari ketidaktahuan ini. Ya sebenarnya sedikit-sedikit tahu, tapi pengen penjelasan ini, terutama kepada Dewan Syariah ini ya. Dewan Syariah yang belum dilantik, nggak tahu kapan. Kurang tua katanya masih ya. Umurnya kurang tua. Kurang tua. Penampilannya sudah dewasa. Saya nggak bilang tua, sudah dewasa. Biasanya, bukan biasanya sih. Jadi kalau ada orang nggak punya uang dan dia pengen pinjam uang, entah untuk pembelian, berarti kan ada 2 dia, untuk membeli barang atau untuk pemodalan, itu lebih tepatnya akad apa nanti dan penjelasannya bagaimana? Maksudnya prakteknya. Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya. Ada orang pengen itu tadi, pengen membiayai biaya pendidikan anaknya, nggak punya uang, dia mau bayar SPP misalnya, atau dia bangun rumah tapi belum semennya nggak punya, ininya nggak punya, akhirnya dia pinjem. Itu nanti masuk kemana akannya kalau di bank syariah itu? Oke, itu dulu. Terima kasih. Oke. Siap. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Khalis. Iya, ini pertanyaannya berat ini. Kalau Mas Khalil yang nanya ini saya berat. Ya, pada prinsipnya kalau ditanya kira-kira saya mau pakai akad apa? Akad apa saja itu boleh Mas Khalil. Mau pakai akad nikah juga boleh itu. Jadi bisa pakai akad tadi itu murabahah, ya. Maaf ya, kalau ini kan konteksnya membangun Mas Khalil, bukan membeli rumah, tapi membangun, iya. Jadi, iya, bangun ada rumah tanah, misalnya uangnya nggak ada. Iya, tidak ada. Atau SPP misalnya itu tadi, bisa nggak ke bank syariah itu? Oh ya, kalau untuk SPP Mas Khalil, itu bank syariah dan koperasi Sidogiri, saya tahu sendiri, itu menyediakan akad namanya Al-Qardul Hasan. Pinjaman tanpa bunga, tetapi itu batasan maksimalnya cuma 5 juta. Itu bisa. Kalau untuk pendidikan loh ya, kalau untuk pendidikan. Tetapi kalau untuk bisnis, untuk permodalan dan sebagainya, yang itu nanti dimungkinkan nasabah juga mendapatkan keuntungan, maka tentu koperasi maupun bank tidak akan mungkin menyediakan layanan
bank syariah itu punya dalam jiwa sosialnya gitu, menyediakan pinjaman tetapi dengan akad qardul hasan 5 juta, batasannya 5 juta tanpa bunga, dan itu boleh dicicil gitu. Nah, tapi kalau untuk permodalan ini saya kembangkan dengan misalnya Mas Holil bangun rumah dan sebagainya. Kalau Mas Holil itu punya barang seperti tadi itu, misalnya punya mobil, mobilnya di akad BBA, baik bisa manil ajil ke BMT atau ke bank bisa, atau bisa juga menggadaikan ya. Kalau mau ditanya akadnya apa, itu semuanya bisa. Tinggal sekarang Mas Holil itu punya apa gitu. Kalau dia punya mobil ya bisa mobilnya digadaikan, atau di akad BBA baik bisa manil ajil, atau bisa dengan akad kongsi syirkah tadi itu. Nah, tapi kalau syirkah itu begini, syirkah itu kan objeknya belum milik kita, tapi milik orang lain, lalu kita berakad bersama di situ. Ada namanya musyarakah mutanakisoh. Musyarakah mutanakisoh itu Mas Holil dengan bank itu membeli sebuah objek, dengan cicilannya itu nanti semakin lama omsetnya bank itu semakin kecil, dan pada akhirnya nanti pada tanggal jatuh tempo bank sudah lepas, tidak punya saham di situ, tidak punya modal di situ, barang itu sudah otomatis menjadi miliknya Mas Holil. Itu bisa juga dengan akad musyarakah mutanakisoh kalau itu memang objeknya itu menjadi bukan milik pribadi, artinya masih milik orang gitu. Tapi kalau Mas Holil sudah punya tanah, hanya butuh dana di situ, ya Mas Holil bisa menjual barang, bisa menjual mobilnya dengan akad BBA tadi, atau bisa menggadaikan dan sebagainya. Itu bisa Mas Holil. Saya lanjut nih ya. Saya dulu pernah ini. Dulu sekali ya, sebelum jadi ini. Saya pernah pinjam uang 5 juta ke salah satu. Putus-putus, Mas. Halo. Suara saya masih terdengar ya? Oke. Saya pernah pinjam uang 5 juta ke salah satu bank syariah. Ya, adalah ya, bank tertentu. Mungkin entah karena apa, atau saya nggak tahu akadnya bagaimana, saya diajak ke toko emas. Nah, oleh salah satu pegawainya, saya kan intinya nggak punya uang, pinjam uang 5 juta, intinya gitu ya. Saya akhirnya diajak oleh salah satu pegawainya untuk ke toko emas. Jadi si pegawai itu beli emas, entah gimana akadnya ya, beli emas. Setelah itu emas itu saya agak lupa, intinya itu entah dijual ke saya, lalu saya jual kembali. Intinya saya dapat uang dari situ, dapat uang pinjaman intinya. Yang saya herankan itu kenapa harus masih, yang saya bingungkan, bukan heran ya, karena saya nggak tahu. Kenapa masih ke toko emas dulu untuk membeli emas, setelah itu emas itu dijual ke saya, terus gimana saya agak-agak lupa. Cuman prosesnya agak lama, kok agak ribet begitu ya, dalam tanda kutip ya. Memang itu memang harus seperti itu, dan itu kira-kira akad apa itu? Ya kembali ke tadi, ini kalau yang nggak punya uang, saya belum tahu waktu itu kalau ada al-qardul hasan itu tadi, saya nggak tahu, dan di bank itu tidak disampaikan qardul hasan itu. Andai kan saya tahu bisa waktu itu ya. Nah, itu gimana, Mo? Ya, itu untuk menghindari terjadinya riba, karena kalau tidak ada objek yang diperjualbelikan, itu kan menjadi kena kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Hutang yang ada kelebihan itu kan pasti riba, kan begitu. Walaupun ini pun juga masih kontroversial, seperti bunga bank itu kan kalau MUI posisinya sudah jelas mengharamkan, tapi ada ulama lain, termasuk guru kita Mas Holil, Prof. Zahra, itu menghalalkan bunga bank karena tidak at'afan mudha'afa, dan yang kedua tidak konsumtif, tidak dimakan, tapi itu kan untuk bisnis. Kelebihan itu sesuatu yang wajar. Dan yang ketiga alasan beliau itu adalah karena fi halatil ittiror. Di Indonesia ini masih mudorot itu. Kenapa? Semua gaji PNS termasuk Mas Holil itu masih menggunakan bank konvensional. Rasanya umat Islam itu susah untuk menghindar dari bank konvensional. Ya tentu susah ini bukan berarti tidak bisa. Masih butuh sekian tahun untuk bisa keluar dari cengkeraman bank konvensional itu. Itu yang menjadi alasan Prof. Zahra kenapa menghalalkan bunga bank itu. Nah, konteksnya Mas Holil tadi itu mungkin bank itu tidak mau hanya sekedar meminjamkan uang lalu kemudian menarik kelebihan, karena itu kena kaidah tadi itu kullu qardin jarra naf'an itu. Tapi lalu kemudian dia mengakali dengan menjual emas. Tapi saya juga heran, Mas Holil butuh uang kok dia malah jual emas. Dan Mas Holil belinya pakai apa, kan begitu? Herannya saya di situ gitu. Iya toh? Iya. Saya nggak lupa waktu itu apa
Apa mungkin kayak tadi itu ya, mungkin diwakilkan kayak tadi itu. Jadi saya beli atas nama dia, mungkin seperti itu ya, agak lupa. Cuman seingat saya diajak ke toko emas waktu itu. Kalau bahasa Maduranya macet kobre gitu ya, masih ke sana kan agak ribet tadi akhirnya. Iya betul sekali. Jadi apa namanya itu yang lebih ekstra hati-hati Mas Olil. Kenapa kemudian harus diakali dengan emas itu? Tapi ada juga dengan yang akad wakalah yang tadi saya sindir itu. Jadi dia menugaskan, mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sesuai dengan barang yang sudah dijelaskan spesifikasinya itu. Tetapi nanti kan harus dikembalikan lagi ke bank gitu. Enggak, saya yang jadi pertanyaan besar ke Mas Olil itu, Mas Holil kan butuh uang ke bank. Loh kok dia bank itu malah menjual emas ke Mas Holil? Loh, Mas Holil belinya pakai apa kan begitu? Nah itu saya lupa itu. Saya yang jelas saya nggak keluarkan uang. Saya dipinjemi gitu intinya. Yang saya ingat waktu itu akhirnya dari entah jual beli emas itu apa itu di apa namanya? Saya lupa lah waktu itu. Intinya diantar ke toko emas dulu waktu itu. Gitu ya. Saya kira kalau seperti itu mungkin gambaran umumnya seperti itu ya, agar terhindar dari konsep riba yang hutang piutang yang nanti potensinya ke riba itu mungkin ya. Iya, menghindari ke sana, memang Mas Olil. Jadi termasuk pegadaian syariah itu yang pernah saya tahu juga itu diakali pakai emas itu. Mungkin juga orang banyak bertanya ya, kenapa kok sepertinya akad syariah ini kan akad akal-akalan gitu. Dihila begitu supaya menjadi halal. Ya memang seperti itu, dalam fikih muamalah kan boleh. Dan yang perlu kita ingat kan perbedaan akad itu menentukan keabsahan sebuah transaksi. Saya sering mencontohkan ke mahasiswa saya itu, umpama saya sekarang ini satu kamar dengan istri saya, kan itu boleh-boleh saja karena itu kan istri saya. Tapi kemudian di lain waktu saya sekamar dengan perempuan lain, itu pertanyaannya kan haram itu. Jawabannya pasti haram. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan di antara keduanya? Atau yang dilakukan sama? Ya jelas beda dong. Yang istri saya itu dengan akad nikah, yang itu tidak dengan akad nikah, sehingga kemudian berimplikasi pada konsekuensi hukum gitu. Nah, di fikih muamalah itu boleh, diakal-akali begitu tuh boleh gitu, tidak ada masalah gitu. Jadi menghindari adanya kayak sama dengan tadi itu baik bisa manil ajil, saya singgung baik bisa manil ajil. Kan itu umpama kemudian datang pinjam uang dengan jaminan barang, kan selesai itu. Kenapa harus menjual lalu kemudian dijual lagi gitu? Yaitu hila mencari alasan supaya kemudian bisa dibenarkan secara fikih begitu. Dan itu terjadi di perbankan banyak begitu itu, Mas. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin yang lain dulu Mas Alwi, silakan. Oke, monggo kepada rekan-rekan yang lain yang hendak bertanya. Atau mungkin berbagi pengalaman itu, kayaknya saya pernah dengar juga cerita teman satu angkatan saya di Winsa dulu, Pak, terkait yang itu tadi ada ingin dapat, kalau teman saya itu kasusnya ingin dapat modal usaha, kemudian dia melakukan pinjaman ke bank syariah, lalu sama banknya itu tidak diberikan uang, tetapi kemudian diakadkan dengan emas tadi itu. Lah, lalu oleh pihak banknya itu modelnya itu tadi dari hasil jual, jadi kita dikasih emas sebagai wujud pemberian modal dari pihak banknya. Nah, kita ini yang kemudian mentasarufkan emas ini sebagai modal kita, entah dijual atau bagaimana. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Kalau yang pengalaman mirip-mirip ada bukan pemberian ya, ada bentuk pemberian modal mungkin dari pihak bank berupa emas, tidak langsung diberikan uangnya, tapi teman saya
akadnya itu pinjam modal, seingat saya dulu waktu di Winsa. Mungkin itu konteksnya bank sudah punya emas sendiri, Mas Alwi. Jadi bank itu sudah punya emas, sehingga kemudian supaya dia juga bisa menarik tidak menggunakan akad qard, tidak dengan menggunakan akad pinjaman, sehingga dia ngasih emasnya itu ke nasabah untuk dijual, kan begitu. Jadi dia dijual, dia jual emas itu karena kan milik bank, dia jual ke nasabah, berarti nanti oleh nasabah dijual kembali kepada pihak bank. Jadi nasabah dapat uang, emas itu kembali lagi ke bank, begitu kan? Nanti emas itu dijual boleh dijual lagi ke orang lain, boleh tidak begitu. Tapi yang jelas yang punya emas itu adalah bank. Jadi umpama saya bank, Mas Alwi ini nasabah. Saya ini menjual emas ke Mas Alwi. Berapa ini? 10 juta misalnya. Ya sudah. Dalam waktu mungkin Mas Alwi sebagai syarat mungkin ngasih uang gitu ya. Dalam waktu hitungan jam atau bahkan hitungan menit, itu Mas Alwi jual lagi emas itu ke saya. Paham maksud saya? Jual lagi ke saya sehingga Mas Alwi itu dapat uang, tapi emas itu kembali lagi ke bank begitu. Nah, itu akal-akalan supaya kemudian Mas Alwi dapat uang begitu, tetapi terhindar dari riba. Kenapa? Karena itu ada objek yang diperjualbelikan. Ini tidak ubahnya dengan tadi al-bai'u bisamanil ajil. Cuma ini yang punya barang adalah bank, bukan nasabah begitu. Mungkin konteksnya begitu. Kalau yang dicontohkan Mas Holil tadi kan Mas Holil diajak ke toko emas untuk beli itu. Nah, pertanyaan saya, Mas Holil butuh uang kok malah disuruh beli emas, kan uang dari mana gitu. Kalau yang Mas Alwi ini kan jelas, yang punya emas itu bank, dia menjual ke nasabah gitu. Gitu Mas Alwi. Siap. Adanya jeda waktu antara akad satu dengan akad selanjutnya itu untuk itu menghilangkan sifat satu majelis itu apa Ustaz? Ya, satu itu Mas Alwi. Yang kedua, biasanya barang itu dipakai sebentar sebagai syarat saja. Karena saya pernah lihat itu di BMT, itu orang jual sepeda motor ke BMT, tapi oleh BMT dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, tapi boleh dicicil. Itu cuma dipakai aja, kira-kira 5 menit sepeda motor dipakai sebagai syarat bahwa itu menjadi miliknya BMT, lalu kemudian bisa dijual kembali. Menghindari tadi itu majlisun fi majlisin akdan fi majlisin wahid. 2 akad dalam satu majlis itu. Ya. Dan itu konteksnya tidak hanya bank dengan individu nggak Ustaz? Dalam arti semisal saya bertransaksi dengan rekan saya, dengan teman saya, kalau saya ingin menerapkan hal yang demikian itu bisa juga ya. Dalam arti saya meminjamkan dengan semisal saya punya emas, kemudian emas itu saya putar sebagaimana akad yang tadi panjenengan jelaskan, dengan niatan awal sudah supaya teman saya ini tidak hanya sekedar meminjam kepada saya, tapi mengembalikan dengan ada tambahan tadi itu. Bisa Mas Adi. Jadi bisa, tidak harus bank, orang per orang itu bisa. Nah, bisa itu Mas Alwi. Cuman ya tadi itu yang administrasinya mungkin yang agak perlu ditekankan, karena kalau orang per orang, persen itu seringkali orang itu berbohongnya itu tinggi. Tapi kalau dengan bank kan dia sudah bisa baca track recordnya gitu. One prestasi jadinya nanti. Ya, dibawa lari uangnya. Ini kemudian ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum saya kira pertanyaan. Tapi apa masih mengetik mungkin nih Mbak Nur Kasana ini. Masih maaf Bapak ini. Kalau beli rumah itu pakai akad apa ya? Ya tadi pinjam untuk beli rumah. Biasanya yang dipakai oleh bank syariah itu apa biasanya? Rumah misalnya 300 juta. Apa itu? Murabahah ya?
Yang sering itu murabahah. Jadi jual beli dengan mengambil keuntungan. Jadi bank beli rumah itu dulu lalu dijual ke Mas Khalil tapi dengan harga yang kemudian lebih tinggi begitu. Itu yang Nah sering. itu masalahnya kadang orang kan kadang mikir gini, kalau pakai akad murabahah di bank itu kenanya lebih mahal daripada pinjem uang ke bank-bank biasa. Kadang kan begitu. Jadi perbandingannya berlipat-lipat akhirnya. Apa seperti itu Iya, ya? betul. Dan kayaknya memang seperti itu. Ya, ya. Jadi saya pernah ada pertemuan bahas tentang ekonomi syariah ini di Hotel Majapahit itu di dekatnya TP itu. Itu hampir semua peserta yang hadir itu menanyakan, bank syariah itu mencekik karena pada hakikatnya meskipun itu mungkin lebih syar'i, tapi hakikatnya itu lebih mahal dan tidak tanggung-tanggung perbedaannya itu gitu. Nah waktu itu bank itu bilang begini jawabannya, Pak, mohon maaf karena kami ini masih kecil, jadi mesti saja biaya operasionalnya lebih tinggi. Karena operasionalnya tinggi, maka kemudian patinya ngambil keuntungannya juga lebih tinggi, Pak. Beda dengan bank konvensional yang sudah menjamur. Itu di setiap daerah, di setiap bahkan setiap kelurahan itu sudah banyak. Seperti BRI misalnya. Tiap kelurahan itu bisa dihitung, kadang 2, kadang 3 gitu. Dan menjamur sudah di mana-mana. Wajar kalau mereka lebih kecil karena mereka sudah besar gitu. Ibaratnya orang bisnis itu kan begitu Mas Solid. Semakin kecil itu biasanya keuntungannya semakin besar. Tapi ketika gede sekalian perusahaannya itu, maka harga itu bisa diturunkan sedemikian rupa begitu. Itu jawabannya dari Bank Syariah gitu. Terus yang kedua, Betul, betul. saya juga baca tulisannya mahasiswa di UNER. Judulnya itu menarik. Mensyariahkan Bank Syariah. Mensyariahkan Bank Syariah. Jadi Bank Syariah itu belum syar'i katanya gitu. Tapi saya jawab begini waktu itu. Begini, kalau kemudian bank syariah itu masih terdapat akad-akad yang kurang jelas atau mungkin masih berbau-bau riba, enggak apa-apa lah bagi saya. Toh ini kan berproses. Coba bayangkan, Indonesia itu merdeka tahun 45. Kita punya bank muamalat, bank syariah pertama kali itu sekitar tahun 92. 91 itu hasil pertemuan ulama di Jawa Barat merekomendasikan dibentuknya bank syariah. 92 baru bank muamalat muncul. Berarti 45 tahun lebih kita itu masih bank konvensional. Dan sampai hari ini usia bank syariah itu hanya berapa tahun coba? Jadi kalau memang dianggap di sana masih ada terdapat kesalahan dan sebagainya, itu sesuatu yang wajar dan mari kita perbaiki bareng-bareng. Tetapi prinsipnya adalah mala yudraku kullu la yudraku kullu itu. Meskipun tidak syar'i 100%, tetapi jangan dijustifikasi lalu bank syariah ini tidak syar'i semuanya gitu. Apa yang kurang cocok, apa yang kurang baik, mari kita perbaiki. Kira-kira begitu, Mas. Sebelum beralih ke kolom chat ini ya, bayangan saya kalau murabahah itu kan murabahah per orang ini ya, kata Mas Alwi tadi. Misalnya kalau orang mau jual rumah 300 juta. Kalau perorangan itu kan ya sudah saya jual kembali 320 juta kan gitu biasanya kan ya. Kalau perorangan karena tapi yang cash ya. Cuman ketika ini menjadi kredit itu kan bisa sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Karena saya pernah mensimulasikan itu ya. Saya pernah tanya ke salah satu pegawai itu, saya tanya, saya kalau pinjam uang sekian kurang lebih 300 waktu itu selama sekian tahun untuk beli rumah misalnya atau beli mobil itu berapa hitungannya akhirnya? Ya itu bisa 2 kali lipat akhirnya. Iya. Memang seperti itu ya ininya, kenyataannya memang ya. Iya, bank syariah itu lebih mahal dari bank konvensional. Ya karena tadi itu belum besar, makanya hasil rekomendasinya para ulama itu termasuk Munas Alim Ulama itu kan di merger akhirnya. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, sama BRI Syariah yang miliknya BUMN itu kemudian di merger jadi satu namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Supaya kemudian menjadi lebih banyak. Kalau jalan sendiri-sendiri, ini kemudian pangsa pasarnya itu menjadi lebih kecil gitu. Bank Syariah Mandiri pangsa pasarnya di daerah sana, Bank BRI Syariah di sana, itu kecil. Jadi di merger aja sekalian jadi BSI dan bisa buka cabang di mana-mana begitu. Sehingga kemudian lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti operasionalnya itu lebih sedikit nanti bisa ditekan dan bunganya kalau di konven namanya bunga, kalau di kita namanya nisbah. Nisbahnya itu bisa ditekan sehingga lebih kecil lagi nanti. Itu orientasinya salah satunya kenapa di merger gitu. Oke, lanjut Mas Alwi.
Iya, baik. Lanjut ke pertanyaan di kolom chat dari akun Nur Kasana. Maaf Bapak, izin bertanya, apa penyebab akad mudharabah itu menjadi batal? Jadi sebab batalnya akad mudharabah mungkin apa saja yang ditanyakan ini. Satu, memang dia mengundurkan diri atas kehendaknya. Yang kedua, bisa juga karena dia meninggal dunia. Yang ketiga, bisa juga karena dia melakukan pelanggaran, berkhianat gitu ya, mengkhianati sehingga kemudian akad mudharabah itu bisa dibatalkan. Nah, soal kemudian terjadi sengketa, misalnya ini dibatalkan secara sepihak, kan mesti orang saja kalau sepihak kan mesti berontak, mesti tidak terima. Maka bisa diadukan di Basarnas. Sebelum pengadilan itu ada namanya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang itu non justisia ya istilahnya di pengadilan itu. Non litigasi. Non litigasi, betul, non litigasi, bukan pengadilan, tetapi bukan putusan namanya karena memang bukan pengadilan, tetapi kesepakatan, rekonsiliasi ada ada 5 tahap ya. Dan itu sekarang sudah di bawah MUI, Jawa Timur sudah ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional itu. Jadi ada beberapa hal yang memang kemudian menjadikan akad mudharabah menjadi rusak. Ya tadi itu salah satunya berkhianat, mengundurkan diri, dan berkhianat, meninggal dunia, itu salah satu sebabnya. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam akad mudharabah itu boleh memindah tangankan, itu hukumnya boleh. Saya dengan Mas Alwi ini itu akad mudharabah. Mas Alwi waktu itu butuh uang, maka boleh dipindah tangankan ke pihak lain oleh Mas Alwi, itu boleh. Tetapi tentu atas dasar persetujuan dengan saya. Paham saya Mas Alwi ya? Nah, jadi Mas Alwi, saat saya ini kan awalnya kita kemudian Mas Alwi naruh uang di saya kan, karena saya bank, Mas Alwi sebagai sahibul mal, saya sebagai mudharib. Setelah disetorkan uangnya, Mas Alwi ternyata butuh duit. Mas Alwi butuh duit kan tidak ada karena uangnya sudah disetorkan ke saya gitu. Maka kontrak dengan Mas Alwi itu boleh dipindah tangankan ke orang lain, tapi tentu dengan kesepakatan dengan saya. Gitu. Nggih. Bagaimana Mbak Nur Kasana? Apa sudah didapatkan poin dari pertanyaannya? Sambil menunggu respon dari Mbak Nur Kasana, ini ada pertanyaan dari akun Muhyiddin Salim. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya hukum jual beli menggunakan pay letter. Nah, ini sedang banyak digandrungi sepertinya ini. Jadi bayarnya saya itu, perlu bertanya, pay letter itu apa Mas Ali? Ya, jadi ini yang setahu saya nggih. Pay letter ini salah satu opsi pembayaran di opsi pembayaran di Shopee yang tahu saya itu. Jadi membayarnya itu semacam sistem kredit seperti itu. Jadi belinya sekarang, barangnya itu dikonsumsinya saat ini, tetapi masih belum membayar, dan membayarnya itu di waktu yang akan datang. Ngoten. Oke, baik. Jadi itu semacam aplikasi pembayaran ya? Ya. Bukan aplikasi pembayaran, metode pembayaran di dalam satu aplikasi. Ya, metode pembayaran sama seperti kayak link, kayak Action Pay sekarang itu sama dengan itu, bukan? Ya. Tapi beda. Itu kan aplikasinya ya. Ya, ini metode pembayaran di satu aplikasi. Misalnya nih ya, di marketplace itu ada Shopee ya. Ini Starlist karena uangnya banyak, nggak pernah pakai pay letter Mas Alwi, nggak bayar, langsung bayar duluan. Bahkan biasanya uangnya dikasih dulu, barangnya mau dibeli itu nanti sajalah, gampang, kapan-kapan. Biasanya begitu. Jadi begini, misalnya nih ya, di aplikasi Shopee itu ada baju ya. Nah, saya beli dulu baju itu, baju dikirim saya pakai. Tapi saya belum bayar. Memang disediakan oleh Shopee itu nggak harus bayar dulu. Bayarnya nanti biasanya di akhir bulan.
Nah, baru di akhir bulan ada tagihan. Kayak inilah, kayak kartu kredit lah, kurang lebih kayak kartu kredit. Oh, kredit di bang. aplikasi Shopee. Jadi setelah dipakai, setelah dibayar, baru di akhir ada tagihan uang sekian yang harus dibayarkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Jika memang harganya sudah bisa dipastikan, seperti kartu kredit kan saya membeli sepatu nih, mereknya Pantofel misalnya, harganya 5 juta misal ini ya. Harga kan sudah ada itu, cuma pembayarannya nanti di akhir gitu. Tetapi harga kan sudah ada kejelasan di awal. Tidak ada problem kalau masalah itu. Tapi kalau kemudian itu harga tidak jelas, hanya dipakai saja barangnya dulu, tagihannya nanti baru ketemu di akhir bulan, kita tidak tahu di awal. Pada saat kita memakai itu, harga itu berapa kita tidak tahu. Nah, itu yang jadi masalah. Sama dengan akad jual beli falas itu. Akad jual beli falas itu kan dengan model spot yang kemudian dihalalkan. Jual belinya sekarang, barang diserahkan sekarang. Ada kalanya juga transaksinya sekarang, harganya juga ikut sekarang, tapi barang itu bisa diserah terimakan mungkin dalam kurun waktu 2 hari. Jika memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, mungkin karena faktor pengiriman barang, mungkin juga karena faktor stok barang dan sebagainya, tidak jadi persoalan. Tetapi pada saat transaksi, harga sudah jelas. Itu tidak masalah. Kalau kartu kredit itu kan tidak masalahnya di situ, karena pada saat kita menggunakan belanja di TP misalnya atau di mana lah ya, kita itu beli sepatu, beli baju harganya sekian itu sudah jelas. Cuma memang pembayarannya nanti di akhir itu tidak ada masalah. Pokoknya ketika transaksi itu harganya sudah jelas itu. Kalau tidak jelas pada saat transaksi itu menjadi riba, karena ada kemungkinan di kemudian hari dalam kurun waktu sehari, beda tanggal, beda jam, itu ada kemungkinan bisa berubah harga. Itu berpengaruh juga. Sama dengan jual beli falas itu, dalam kurun waktu hitungan menit saja, itu harga itu bisa berubah. Kan mengikuti dolar juga kan. Istilahnya apa? Fluktuatif ya. Gitu. Itu Mas Alwi, Mas Olil. Oke, bagaimana Mas Muhyiddin Salim? Apa sudah didapat poin dari pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Terkait sifat fluktuatif itu tadi Ustadz. Berarti ketika jual beli yang sifatnya fluktuatif tadi, ini saya masih kurang paham sih bagaimana ketentuannya. Cuman ada sambungannya dengan yang lagi viral kemarin habisnya kontroversi Basil Masail itu. Entah Basil Masail apa pendapat PWNU yang tentang kripto itu. Bitcoin itu. Iya, tentang kripto. Itu ya, apakah karena sifat fluktuatifnya atau bagaimana sebetulnya ilatnya kenapa kok bisa muncul keharaman? Ya, saya itu sebelum PWNU Basul Masail itu sudah ada rapat Komisi Fatwa MUI Jatim, saya terlibat di situ karena kan hari ini nih baru selesai tadi di penutupan Ijtima Komisi Fatwa MUI nasional di tingkat pusat. Jadi seluruh provinsi diundang, mengundang juga praktisi dari perguruan tinggi termasuk juga pimpinan pondok pesantren juga diundang. Salah satu bahasanya soal Bitcoin tadi itu atau kripto itu. Cryptocurrency itu. Salah satu ilat kripto itu kenapa kemudian menjadi haram karena tidak memenuhi kriteria sil'ah. Sil'ah itu adalah komoditas, barang yang memang bisa diperjualbelikan. Nah, kriteria ini tidak ada di dalam cryptocurrency itu. Sehingga kemudian ulama lebih cenderung menghukumi itu haram. Itu satu. Yang kedua, ada 3 alasan sih, tapi yang saya ingat cuma 2 ini. Setelah saya setelah saya pelajari lebih lanjut, alasan yang kedua, lebih banyak gorornya. Lebih banyak gorornya. Gorornya di mana? Dalam hitungan tidak sampai 1 menit itu bisa berubah, Mas Alwi. Itu bisa berubah. Dan orang memiliki uang itu tidak tahu. Tidak tahunya itu begini maksud saya.
Beda kalau Mas Alwi kirim uang pakai rekening. Meskipun saya tidak pegang uang, tapi kan saya tahu uang saya di rekening saya, oh sekarang sekian, karena ditransfer oleh Mas Alwi sekian-sekian. Itu tahu saya. Tapi dalam uang kripto itu tidak ada. Pokoknya dia ngumpulin aja poinnya sebanyak mungkin begitu. Berapa nilainya? Dan tidak ada standar nasional internasional. Di kita kan misalnya $1 14.000 itu kan jelas, acuannya dolar. Nah, kripto itu tidak ada acuan itu. Sehingga kemudian, maaf, para cukong, para pemain lah ya, para broker-broker itu bisa saja bermain dengan seenaknya itu. Itu yang menjadi alasan kenapa kemudian dihukumi haram. Itu Mas Alwi ya. Sama dengan pinjol, pinjaman online itu, MUI menghukumi haram. Bukan terletak pada aspek kelebihannya. Kan pinjam 5 juta jadi 6 juta, bukan aspek itu yang dikritik, tapi aspek dorornya itu, madorahnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Buktinya banyak, kemudian orang itu tidak sampai jatuh tempo sudah dihutangi, sudah ditagih. Kalau tidak diancam, fotonya begini disebarkan begini. Nah, melihat aspek yang begitu itu MUI menghukumi haram. Bukan karena akadnya yang haram, tetapi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjol itu yang kemudian menjadi haram. Makanya saya mengatakan, keharaman itu tidak hanya keharaman pada aspek substansinya, tidak haram di dzati tapi haram di ghairihi. Sama dengan ini Mas Alwi. Di Bali itu ada parfum, saya lupa mereknya. Itu hasil auditnya tim LP POM, Lembaga Pemeriksa Pangan, Obat-obatan dan Minuman itu, makanan dan minuman itu ya, itu dikatakan no alkohol ya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, pokoknya bersih lah, clear gitu. Tapi kemasannya itu Mas Alwi, botolnya itu seperti wanita yang montok. Nah, MUI sampai hari ini tidak mengeluarkan itu. Tidak dikeluarkan sertifikat halal. Kenapa? Karena kemasannya itu tadi. Jadi bukan karena barangnya yang diharamkan, tetapi karena kemasannya itu yang jadi bermasalah gitu. Sama Mas Alwi, kalau di Surabaya ini ada namanya rawon setan. Mungkin Mas Alwi seneng rawon ini. Ini senengannya Mas Alwi ini. Rawon setan itu sampai hari ini tidak dikasih sertifikat halal. Kenapa? Bukan karena rawonnya itu mengandung babi, bukan. Tapi karena namanya itu setan gitu. Jadi ada faktor X ya. Ini kalau di MUI itu ada faktor X yang menjadikan dia tidak dikeluarkan sertifikatnya. Gitu. Padahal itu sering nyumbang ke pondok itu ya. Kalau pas Ramadan. Itu yang sering makan atau ini. Nah iya, sering ngasih apa kalau pas Ramadan takjil itu. Ya. Tapi apa Ustadz? Kalau boleh berpikir sedikit nakal gitu nih. Terkait tadi faktor X itu, umpama kan ada kaidah bahwa tagoyurul akam bisa babi tagoyurul azminah wal amkan kan. Berubahnya zaman itu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap keberlakuan suatu hukum. Nah, apakah dengan dinamika perkembangan zaman yang salah satunya adalah memantik tren-tren nama-nama dagangan yang untuk viral, kemudian ada rawon setan, ada mie setan, tapi senyatanya itu tidak menjadikan makanan itu sebagai sesuatu yang tidak baik dikonsumsi untuk umat Islam gitu loh. Tapi hanya untuk supaya viral, cepat punya penglaris, cepat punya pelanggan, sehingga namanya dibentuk menjadi sedemikian rupa. Itu apakah tidak menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan sertifikat halal gitu ketika melihat perkembangan zaman yang seperti ini? Jadi makna setan dari mie setan itu tidak seperti setan yang dimaksudkan yang buruk-buruk negatif itu, seperti itu. Iya. Jadi itu bagian daripada edukasi yang dilakukan oleh LP POM kepada para pengusaha UMKM itu. Bahwa nama itu meskipun ingin cari sensasi, tetapi jangan menggunakan nama-nama yang jelek lagi. Tapi ada juga Mas Alwi, namanya itu jelek, tapi kepanjangannya itu ternyata bagus. Cuma kalau disingkat jadi jelek. Ini misalnya, di Delta itu ada namanya nasi goreng cancuk. Oh iya. Saya pernah makan itu satu. Ternyata itu singkatan dari kata
jangan cuma komentar, tapi disingkat jadi cancu. Nah itu kalau ngajukan sertifikat halal di MUI, singkatannya itu biasanya dikasih nama kepanjangan. Jadi nasi goreng cancu dalam kurung jangan cuma komentar untuk menghindari penahanan sertifikat halal itu. Kalau enggak itu ditahan, enggak akan diberikan itu. Nah, teman saya itu ada di Madura jualan soto. Namanya itu soto ayam mancok itu. Tahu mancok ya? Nah, saya tanya, loh, kenapa dinamakan mancok gitu? Itu artinya mantep dan cocok katanya. Wah, iya, masuk bisa. Ya saya ketawa aja. Ketika dia mau ngajukan sertifikat halal, saya bilang, ya itu diperjelas namanya mancok itu kepanjangan dari mantep dan cocok. Kalau enggak, itu karena negatif, kemudian enggak akan diberikan sertifikat halalnya gitu. Oh, nggih. Jadi orientasinya adalah edukasi tadi itu ya, untuk bagaimana memperindah meskipun mencari pelanggan tapi dengan nama-nama yang baik seperti itu. Iya. Siap. Wah, ini kemudian izin bertanya lagi Mas Muhyiddin Salim. Bagaimana kalau hukum trading emas berjangka? Oh, ini berarti bukan zat emasnya tapi nilai emasnya, sahamnya emas gitu kan, ada emas antam, ada saham antam. Ini mungkin yang dimaksud trading antamnya itu mungkin. Saya tidak begitu mengetahui detail ya aplikasinya bagaimana praktek trading emas berjangka itu. Berjangkanya itu apa maksudnya berjangka itu? Gimana ya menjelaskannya, soalnya saya juga kurang ini, tasawurnya saya juga kurang sempurna. Jadi izin sedikit menjelaskan ya. Muhyiddin Salim ini. Monggo Mas. Jadi saya pernah ngobrol sama teman saya yang trading emas berjangka. Jadi itu yang ditradingkan nilai emasnya. Nilai atau harga emasnya seperti itu berdasarkan pasar dunia. Jadi nggak ada bentuk fisik emasnya, nggak ada, cuman nilainya saja. Tapi di sini tradingnya itu bukan seperti saham. Jadi bisa suatu ketika itu nanti uang kita tiba-tiba habis ketika harganya terus turun melebihi modal kita gitu. Oh, ya. Kayaknya saya pernah dengar aplikasinya ini. Saya lupa nama aplikasinya itu ya. Itu sering muncul di beranda media sosial biasanya, Ustaz. Nggih, di YouTube nggih banyak iklan-iklan seperti FBS seperti itu. Itu kalau nggak salah nilai itu yang bikin itu. Nggih, monggo Ustaz ngapunten. Nilai emas itu kan bukan sil'ah, tidak termasuk dalam kategori barang atau komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kan emas itu kan harganya mengikuti dolar toh. 1 gram katakanlah berapa? 500.000 misalnya gitu. Dolar naik maka dijual ikut naik kan begitu. Nah, yang diperdagangkan ternyata 500.000-nya. Loh, 500.000-nya ini kan tidak bukan sil'ah namanya. Bukan komoditas, tapi itu adalah nilai dari sebuah komoditas. Bukan komoditas itu sendiri. Sehingga karena bukan komoditas itu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli dalam transaksi muamalah itu. Karena tidak memenuhi kriteria sil'ah. Gitu. Kalau seperti itu ya tasawurnya ya. Ya, kalau saham yang dihitung sil'ahnya itu slotnya itu nggih Ustaz nggih. Iya. Kalau saham kan nilai dari sebuah ininya kan persahamnya kan berapa kan begitu toh maksudnya. Iya. Itu beda. Kalau ini kan nilai dari emas 1 gram 500.000, 500.000-nya diperdagangkan. Enggak bisa diperjualbelikan itu karena itu tidak sil'ah gitu. Kalau saham kan bukan itu. Nggih. Paham nggih Mas Alwi, dengan penjelasan saya paham nggih? Nggih. Soalnya saya juga sempat menemukan aplikasi itu, Ustaz.
muncul di beranda media sosial sosmed saya itu seperti itu. Jadi kalau jargon yang ditawarkan begini, miliki segera emasmu tanpa harus membeli harus 1 gram gitu. Jadi tidak harus membeli untuk memiliki emas sekarang tidak harus mengumpulkan uang sehingga bisa membeli 1 gram. Tetapi kita punya uang berapa, itu kemudian dikruskan dengan emas. Jadi semisal emas 1 gramnya itu 1 juta lah katakan. Kemudian kita hanya punya uang 300.000 lagi, itu hitungannya adalah senilai dengan bagian emasnya itu. Tapi ketika nanti pasar itu naik, maka uang yang kita punya itu kemudian kan aslinya kalau tadi itu 300 berarti 0,3 gram. Maka naik juga uang itu. Tapi nanti ketika turun, maka uang itu akan hilang. Seperti itu. Oke. 0,3 gram itu bisa nggak di sananya diambil barangnya? Nah, itu dia saya yang tidak tahu itu, Ustaz. Karena tadi itu saya tidak berani mentasawurkan tadi itu karena tidak tahu sampai akhir bagaimana prosesnya. Yang saya tahu cuma sekedar video singkat ketika di sosmed itu. Itu boleh dibeli per gram, tapi kan harus kongsi, harus syirkah tadi itu. Misalnya harganya 1 juta per gram. Mas Holil 500.000 sahamnya, saya 100.000, Mas Alwi 200.000, Mas Muhyiddin 200.000. Menjadi pas kan? Nah, nanti ketika misalnya harga emas itu naik 1.100.000, ya tinggal dibagi berapa persen keikutsertaan kita di harga emas itu. Tapi kalau cuman membeli emas 300.000, padahal per gramnya 1 juta, berarti kan dia punya 0,3 gram. 0,3 gram itu kan tidak milik sempurna, bukan milik barang yang bisa dimiliki oleh dia kan, gitu. Maka ketika mau diperjualbelikan, mana yang milik kita, gitu maksud saya. Maka menurut saya lebih aman itu ya kongsi saja. Maksudnya itu kongsi itu ya kayak tadi itu, iuran berapa silakan dijual ya, nanti partinya ya disesuaikan dengan jumlah keikutsertaannya itu. Iya, itu yang aman itu mungkin kayak sekarang ini ada istilah ini, Mas Oles ya, mini gold. Jadi emas ukuran sangat kecil sekali, ada yang 1 gram bahkan 0, berapa gram, tapi bendanya itu ada, emasnya itu ada, memang kecil, tipis mungkin ya, saya juga nggak pernah tahu, cuman itu ada, artinya barang yang diperjualbelikan itu ada. Misalnya saya punya uang, bahkan itu harganya ada yang di bawah 100.000, 75.000 misalnya, dia sudah dapat beli emasnya kecil sekali ya, karena memang berapa gram gitu ya. Itu bisa kan kayak gitu ya, boleh ya? Nggak apa-apa karena itu barang yang bisa dimiliki oleh dia gitu. Artinya milkut tam itu, Mas. Kalau yang tadi kan tidak milkut tam. Iya, sekarang soalnya pengaruh dunia cyber itu, Ustaz. Jadi kadang ada barangnya tapi tidak tampak. Iya. Tapi karena saya tidak tahu bagaimana. Ini saya mau ini sekarang. Mau nulis, mau diajak meneliti tentang ini, cyber urf. Saya nggak tahu gimana maksudnya ini, tapi sudah mulai mau ngajukan penelitian ini, cyber urf dalam istilahnya dalam penetapan hukum Islam. Ya barangkali karena banyak ini kebiasaan-kebiasaan dalam dunia cyber itu, sehingga bisa nanti ditentukan mana yang kira-kira boleh secara urf cyber tentunya ya, dan mana yang kira-kira nggak boleh. Nah, ini menarik juga. Saya juga belum ini. Menarik itu Mas Olin. Ya, itu mungkin berangkat dari konsep netizen itu, Pak. Kan urf itu kan munculnya dari masyarakat. Ini ada masyarakat digital jadi netizen. Betul. Iya, cyber urf jadinya nanti itu. Keren. Iya, betul. Bisa itu. Oke, monggo mungkin ada yang bertanya lagi, yang ditanyakan lagi Mas Muhyiddin, Mbak Nur Kasana, atau ini yang baru join Mas Ahmad Khairul Umam.
Kalau nggak ada bisa dicukupkan Mas Alwi. Ini jam terbangnya Ustadz Holis ini tinggi, khawatir capek. Oke, siap Pak. Karena orang Madura itu senang berngapper gitu. Oh, itu Ngapper mungkin gitu. konsep ngaber itu kalau di cyber urf bisa berbeda itu maknanya itu mungkin Ustaz. Iya. Baik, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan yang muncul, sebelum diakhiri seperti biasa, mungkin Ustadz Nurholis bisa memberikan closing statement dari kajian malam hari ini. Monggo. Oke, baik, terima kasih para peserta diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi, problematika hukum Islam itu ke depan semakin kompleks ya. Seiring dengan perubahan zaman yang tadi disebutkan oleh Mas Alwi, taghayyurul ahkam, bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal wal awaid gitu. Maka ijtihad jama'i itu menjadi satu-satunya solusi yang paling tepat, menjadi satu-satunya forum yang paling disegani menurut saya dan paling kompeten untuk kemudian menetapkan sebuah kasus ini. Tidak mungkin seorang kiai itu akan paham dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi. Maka dari itu kiai harus berkolaborasi dengan para pakar yang lain. Jadi eranya sekarang itu adalah era kolaboratif. Karena tidak ada mujtahid mutlak itu tidak ada sekarang. Yang ada adalah mujtahid ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif tadi itu. Sama kemarin waktu Bahsul Masail mengangkat masalah Bitcoin atau kripto itu mendatangkan praktisi ekonomi, dosen ekonomi Fakultas UNER, Fakultas Ekonomi dari UNER, Universitas UNER. Ya, kemudian ketika MUI menetapkan fatwa AstraZeneca, itu MUI mengundang dari ITB, dari Bio Farma, ada 3 orang yang diundang, orang yang kompeten di bidang itu untuk berbicara. Baru kemudian kiai itu bisa menilai masuk kategori mana ini, apakah halal atau haram. Nah, ke depan itu masalah fikih ini akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi, ekonomi, dan kedokteran. Maka dari itu pemahaman kita terhadap konsep-konsep fikih, konsep-konsep kaidah-kaidah fikih dan usul fikih itu menjadi poin penting untuk kemudian bisa melakukan istinbatul ahkam di era kontemporer seperti sekarang ini. Tentu sekali lagi tidak bisa sendirian, harus kolaboratif dengan orang lain. Gitu Mas Alwi, closing statement dari saya. Baik, terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Dan dengan selesainya closing statement itu, maka selesai pula diskusi fikih muamalah kontemporer pada sesi malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nurholis Majid, MHI, dan Bapak Dr. Nur Rahman, MHI, serta rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun tindakan secara virtual saya dari tadi. Dan saya akhiri, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Alwi, Dokter, Mas Khalil, terima kasih. Terima kasih. Pimpinan Direktur. Bendungannya Ustaz. Alhamdulillah. Nggih, nyun pamit nggih. Nggih. Assalamualaikum.